ngeliat badan tinggi besar, rambut gede, oh bukan gede ya, rambut asli gue merinding banget ini. Eh, Rambut ngegumpal gitu, kayak lagi ngeliatin gini kok. Lo kalau apa ya? Nanti ada endingnya. Nanti ending gue ceritain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Bersama gue Bayu di Story Mana ini. Kali ini narasumbernya nggak jauh-jauh, suaminya Dila. Thank you brother. Pak, nama lu siapa, Pak? Nama gue Dwi Azmi, suami dari Dila yang tadi cerita banyak hal. Gitu. Sibukan lu sekarang? Kesibukan gue masih desain, ya sekali ngambil gambar lah atau editing, tapi nggak sampai ngambil keluar karena gue sibuk di kantor juga kan. Oh, iya. Iya di kantor, terus ya masih di sana lah, sama ngurus anak paling. Dari sebelum ngobrol lanjut, gue mau gue mau minta kelanjutan nih, klarifikasinya tentang ceritanya Dylan nih waktu di rumahnya nih. Wah, katanya gokil ya. Parah banget. Kalau lo mau dari mana nih? Yang kan Dila sempat cerita yang apa di rumahnya gitu. Maksudnya lo ceritain waktu lagi nemenin Dila aja lah, waktu di rumahnya gitu. Oh, enggak. Gua kalau di rumahnya itu gue pernah nginep 1 kali. Sebelum married sama Dila, gue pernah nginep. Gue tidur di kamarnya Dila tidur di atas, di kamar adeknya kalau nggak salah. Atau di kamar nyokapnya, gue lupa. Waktu itu, kenapa gue nginep? Karena kemalaman. Gue naik sepeda ke sana, habis sepedahan gue, terus hujan gede. Parah gedenya, gede banget. Terus kata Dila sama nyokapnya itu nggak dibolehin pulang gitu. Ya udah nginep aja. Ya udah gue maksain kan. Mau nggak mau gue nginep. Itu tuh gue karena gue belum married kan sama Dila. Jadi gue belum tahu apa-apa tentang rumah itu. Oh, iya. Ya gue polos-polos amat gitu ya, polos-polos aja gitu. Gue ngelihat rumah Dila juga biasa-biasa aja. Tuh gue nggak begitu apa ya. Gue dibilangnya orang nggak begitu takutan, tapi kalau misalkan dikagetin ya gue kaget. Ya kalau misalkan disuruh ya gue jalan ke gunung sendirian ya gue biasa gitu, nggak takut gitu. Kalau ke rumah orang yang agak serem ya biasa aja gitu. Tapi kalau dikagetin ya gue kaget. Nah pas suatu ketika pas gue lagi nginep tuh, itu cerita pertama, lagi nginep, gue belum tidur tuh. Gue lagi dengerin dia biasa lah santai, sebelum tidur kan suka ngelamun gimana gitu kan. Di rumah atasnya itu kayak gue duk kayak orang jalan kaki. Ya, gue tanya kan pagi-paginya tuh, gue tanya klarifikasi sama orangnya, semalam ada yang jalan ya di atas? Nggak ada. Jam berapa? Belum juga tidur, baru masuk kamar udah denger suara itu. Nggak ada yang itu kata dia. Oh ya udah biasa aja kan, gua nggak ya udahlah paling siapa kek itu maknya atau siapa gitu, gua nggak tahu. Ya udah biasa. Kelanjutan kisah nih, gua selang berapa lama pas udah married, gua bukan nginep lagi di sana, tapi gua pulang kerja. Dila masih kerja tuh, bini gua lagi masih kerja, gua udah pulang duluan. Kata dia, ya udah tunggu aja di rumah. Di rumah nggak ada siapa-siapa, kuncinya di tempat biasa. Ya udah gue ke sana, gue buka kunci, gue nyalain lampu segala macem karena kan emang dari siang orangnya pada cabut kan, pada keluar, nggak ada siapa-siapa gitu di rumah. Ya udah gue berarti pertama masuk ke dalam rumah itu, dalam hari itu juga gue nyalain TV. Kok gue perasaan nggak aneh ya. Aduh. Gue agak gelisah gitu, agak gelisah. Oh iya, gue pertama tuh, maksudnya gue dalam keadaan sendiri malam
nggak malam sih ya, jam berapa ya? Pulang kerja jam 7-an, jam 8 lah gitu, jam segituan lah. Standar lah. Di luar emang sepi kan di jalan. Depan komplek kan. Masuk aja, nyalain TV gue santai, jam sambil main handphone, sambil nonton TV, nyalain lampu segala macem. Aman deh. Gak lama kemudian, itu ada yang liatin gue. Rasa lu? Bukan rasa lagi. Oh. Gimana ya? Anjir, gue merinding coy. Anjir. Asli. Iya. Asli, lo ngelihat sendiri lah tuh, merindingnya kan. Ya kan? Itu anjir gimana ya? Jelas badan gede. Tinggi gede. Ya lo tahu kan lantai 2. Oh iya. Lantai 2 di Dila udah ceritain kan. Pokoknya gue depan TV tuh, nih gue duduk nih sofa nih. Sofa kan panjang. Depan gue TV. Ya. Samping TV itu ada tangga muter ke atas. Oh iya. Ya. Di samping tangga yang muter ke atas itu ada kamar. Kamar itu tuh kosong. Ya. Di samping di atas kamar itu tuh ada toilet sama kamar kosong, bukan kamar kosong, kayak kamar baju lah. Kamar baju. Gua ngelihat badan tinggi, besar, rambut gede, bukan gede ya, rambut. Asli gue merinding banget ini. Rambut ngegumpal gitu, kayak lagi ngeliatin gini kok. Lo kalau apa ya? Nanti ada endingnya. Nanti ending gue ceritain lagi. Di endingnya itu, pokoknya pas lagi liatin gue tuh, gue liatin balikan. Gue nggak takut. Gue dalam posisi keadaan nggak takut ya. Siapa sih? Gue bilang. Tapi ngebayang, Bay. Bayangan hitam, kayak matanya merah, ngeliatin gua. Muka hitam, rambut bukan gimbal ya, apa ya? Kribo tapi ke bawah gitu yang badan tinggi gede. Itu pertama. Tapi gua nggak ngelihat apa ya. Pokoknya dari kepala sampai ke bawah itu dia udah aja bentukannya hitam, tapi gue ngelihatnya matanya merah, kayak lagi marah gitu. Ya gue bodo amat, gue nggak takut. Ya gue nonton TV aja. TV gue nyalain, santai aja. Gue nonton TV sambil main handphone. Gak lama kemudian, Bay. Di samping gue kan, di samping TV, sebelah kanannya itu, kan depan gue TV. Sebelah kanannya itu toilet kan. Nah, di belakang toilet itu, di depan toilet dikit, samping gue berarti ya. Samping gua itu ada meja makan. Terus ke sebelah sana itu dapur kan. Di dekat dapur itu ada kayak apa ya, ruang gudang gitu. Ruang gudang. Di situ, di ruang gudang itu ada yang nontonin gua. Kayak nongol, masuk lagi nongol. Gua diem. Cas. Gua tahu tuh ada yang nongol, Bay. Gua datengin, samperin. Gua liatin. Gue nyalain lampu, senter HP kan tuh gue nyalain cas. Siapa sih? Gue nggak takut, gue bilang gituin. Gue nggak takut, kalau mau keluar aja, ngobrol sama gue. Gue nggak takut. Gue mau beranikan diri, Bay. Kalau gue jiper di situ, anjir mati gue. Gue bisa kabur terbirit-birit, dia ketawa-ketawa, yang kayak gituan kan kayak gitu kan. Gue mau muatin terus. Gue nonton TV lagi. Gak lama kemudian barang di dapur jatuh, prank. Tapi nggak ada yang pecah, nggak ada yang geretakan, nggak ada. Suaranya doang. Dari mana? Tetangga di situ mah nggak ada suara, di jalan aja hampir nggak kedengeran. Apalagi tetangga. Parah banget. Itu yang gede itu masih nontonin tuh. Tapi gede. lo ngeliat ya? Asli ngeliat. Tapi ngelihatnya tuh kayak apa ya? Gua ngelihat barang di depan kelihatan tampak kan, jelas. Tapi si doi itu dia kayak apa ya? Ngebayang gitu. Tapi gua tahu itu ada. Bayangin betapa seremnya rumah Dila. Itulah yang Dila sebut. Kenapa rumahnya Dila begitu menakutkan ya? Asli parah, Bay. Singkat cerita, Bay. Akhirnya datanglah Dila ya. Datang Dila, ketemu, gimana ya? Ya udah langsung pulang. Ya udah pulang aja ya. Udah gua nggak mau nginget-nginget
Gak mau nginget-nginget lagi, santai. Berapa lama selang ke sana bolak-balik ya biasa aja lah. Gue tahu mungkin itu perkenalan buat gue, ya perkenalan. Dia nggak begitu nggak begitu nampakin diri lagi, tapi suka. Maksud gue tahu dia nampakin diri ke gue atau memperlihatkan anak buahnya mungkin ke gue gitu. Oh, ini orang nggak takut mungkin gitu sepertinya ya. Tapi nggak lama kemudian, kemarin lah, Bay. Ya, selang berapa bulan atau seberapa minggu dari sekarang, gue mimpiin dia. Si badan gede itu, mimpi ke gue. Gue seolah-olah, gue mimpinya itu gue lagi ada di rumahnya dia, Dila. Rumahnya Dila kan udah dijual kan. Ya, Dila cerita mungkin tadi. Ya, udah nggak ada lah ibaratnya. Tuan rumahnya udah nggak ada di situ. Udah milik orang mungkin. Tapi datang kayak apa ya? Kayak datang ke mimpi gua, seolah-olah gua ada di sana. Kayak doi itu apa ya? Kayak kangen. Bukan kangen sih, kayak kehilangan tuannya gitu. Kayak kehilangan majikan. Iya, asli. Itu apa ya, kayak ngomong ke gua gitu. Tapi gua nggak tahu lah ya, gua bukan paranormal atau bukan apa ya, gua itu mimpi doang kayak datang ke gua, kayak dia ngomong gitu. Dia kayak ketakutan gitu, bukan ketakutan, kayak apa ya, kesepian mungkin lah ya gitu, kayak ada teman main atau apalah, atau nggak ada tuan rumahnya mungkin seperti itulah. Kira-kira kalau misalkan dari rumah Dila ya, kalau kata gue itu dia rumahnya serem. Kalau mungkin kalau misalkan gue bawa lu datang ke rumah sana dengan orang baru ya, lu kan baru datang ke rumah sana, mungkin lu kalau ditinggal sendiri ya bakal serem juga. Awalnya juga gue seperti itu, tapi kelamaan ya santai lah, nggak begitu serem kok. Kalau lama-kelamaan ya, sampai gue ketiduran ya malam-malam di depan rumah ya biasa aja, sampai sekarang udah nggak takutan lagi gitu gue. Tapi asli sih itu kalau digambarin, anjir. Kalau misalkan dibilangnya genderuwo mungkin ya, kalau yang sekarang ya, ya mungkin seperti itu. Iya, itu gue baru pertama kali ngelihat genderuwo. Badan setinggi gede itu, mata, anjir, parah itu, parah. Tapi gue nggak kecewa sih ketemu doi, sama sekali. Ya, selagi kita nggak musik juga, insya Allah lah. Iya. Namanya kayak gitu kan emang udah pasti ada. Ya, mungkin. Dari sononya. Bener. Ya, yang penting kita nggak musik aja lah. Iya. Selain di situ, di perjalanan lo yang sekira-kiranya unik ya. Unik ya. Unik. Ini gue flashback ya. Flashback ke apa ya? Jauh dari kehidupan gue sekarang. Maksudnya itu gue kan merantau ya. Oh ya. Ya, gue merantau ke sini. Terus gue sebelumnya kan ada di Kota Tasik. Iya. Ya, gue dari lahir sampai ke SMA gue di Tasik. Ya, di Tasik. Gue perjalanan gue di Tasik itu banyak banget. Tapi gue ambil dari kisah gue yang cukup unik. Itu pas waktu SMA. Ya, sekitar kelas 2 SMA, kelas 3 lah. Kelas 2, kelas 3 SMA, gue kurang tahu tepatnya waktunya, tahun berapanya gue nggak tahu, gue lupa, asli lupa banget. Cuman waktu itu kejadiannya sebelum tsunami Pangandaran. Lo tahu kan tsunami Pangandaran kapan? Ya itulah. Kejadiannya sebelum tsunami Pangandaran, waktu itu gue sama anak-anak cowok teman kelas SMA gue lagi tur motor lah, biasa lah kan kalau zaman SMA touring motor kemana nih weekend kemana gitu kan. Gue mutusin ke Pangandaran, Bray. Jalan ke Pangandaran, Pangandaran, nyampe di Pangandaran gue bingung mau kemana.
gue mau nginep, gue nggak ada duit, gue waktu itu cuman bekal 20.000 doang gue. 20.000 gue udah cuman bensin, makan udah cukup sampai balik lagi. Namanya anak SMA kan. Nyampe di Pangandaran, gue bingung. Nyampe di Pangandaran tuh subuh gue sama anak-anak SMA gue. Subuh. Pas paginya bingung mana nih, gue pengen istirahat, makan segala macem. Kita kekurangan duit nih. Akhirnya temen gue adalah punya temen gitu. Temen apa ya? Ya mungkin temen main segala macam temen gue tuh. Akhirnya ketemulah ke rumahnya dia. Rumahnya dia gubuk cuy, curangnya. Gubuk. Ah ya udah gue santai aja kan. Orangnya ya bodo amat lah, gue santai. Sampai ke rumahnya Doi, di gubuk itu gue biasa aja kan. Sampai ngobrol segala macam, dikasih makan segala macam. Ya orangnya ramah banget lah, baik. Gue nggak mau sebutin namanya siapa itu, entah gue nggak tahu dia sekarang masih hidup atau udah almarhum, gue nggak tahu karena gue udah nggak komunikasian sama temennya teman gue itu yang ada di Pangandaran itu. Singkat cerita, di rumahnya dia tuh gue kan dari pagi gue sampai itu ke rumahnya dia, dikasih makan segala macem. Nah pas lagi malamnya barulah ngumpul sama dia di rumahnya dia. Malam tuh keadaan hujan, hujan. Gue udah nggak enak perasaan. Cuman nggak enak perasaan, tapi bukan nggak enak badan ya. Nggak enak perasaan doang. Badan gue masih fit, masih oke lah, masih santai. Gue lagi enak-enakan mau tidur ya, teman gue ada yang ngajakin, malam ini kita jalan yuk, kata dia. Mau kemana? Jam berapa ya gue waktu itu? Jam 9. Malam ini kita jalan yuk. Gua kira kan yang namanya jalan di Pangandaran itu jalan ke pantai ya. Pantai. Ya. Ternyata bukan, Bray. Bukan pantai. Pas gua tanya-tanya, bukan ke pantai, tapi ke kayak salah satu pemandian keramat gitu. Ya, gua nggak mau ngejudge itu dia siapa, kayak gimana, cuman dia cerita kita nanti mandi bareng di pemandian. Bilangnya pemandian. Oke lah, teman gue ada beberapa yang ikut, gue nggak. Selesai dari pemandian itu sekitar teman-teman gue itu sekitar jam 2 jam 3-an, jam 3 pagi, jam 2 jam 3 pagi. Berangkat dari jam 10-an tuh mereka tuh. Nah, yang paling seru dari hari pertama itu, gue hari pertama nginep kan di rumah temen gue itu, di rumahnya teman-teman gue itu. Di hari pertama itu, pas ditinggal mereka mandi, kan hujan lebat, dari jam 10 sampai jam 2, gue tidur tuh, rumahnya gubuk, dalam keadaan dalam keadaan tengah malam kayak gitu, gue denger ada sumur tua. Di rumahnya dia itu, di belakang rumahnya ada sumur tua. Ya, rumahnya itu gubuk, agak masuk ke perkampungan, tapi perkampungannya di dalam kayak apa ya? Kayak perkebunan apa ya? Bukan kelapa sih. Perkebunan pohon apalah. Ya, perkebunan pohon, bukan jati mungkin lah ya, disebutnya mungkin jati. Tapi di dalam perkampungan itu ada perkebunan tuh. Di pinggiran Pangandaran, agak masuk lagi ke dalam. Yang ke hutan bukan? Iya, agak hutan itu. Tapi bukan hutan yang ada hutan konservasi ya. Oh, iya. Bukan, itu beda lagi. Ini jauh dari pantai lah, agak jauh dari pantai. Di situlah rumahnya. Nah, di rumahnya itu, di belakangnya rumahnya itu ada sumur tua, Bay. Di sumur tuanya itu kalau dikerek itu kan bukan kalau nimba itu bukan dari angkat dari bawah, tapi pakai kerekan kan. Iya. Nah, gue denger dari pas ditinggal mereka itu, gue di rumah itu cuma ada berapa orang, 3 orang kalau nggak salah. Gue, temen gue, sama saudara gue, Fadlan namanya. Nah, pas gue di rumah, gue tidur di ruang tengah, rumahnya gubuk,
pakai bilik kayu. Rumahnya kayak gitu, nggak ada TV segala macam. Di kamar depan temen gua sama saudara gua lagi tidur karena capek banget kan seharian naik motor jalan-jalan. Terus di kamar belakang itu ada 2 kamar. Di kamar belakang itu kayak kamar yang punya rumah itu. Belakangnya lagi dapur. Ya rumah petakan kecil lah. Di belakang rumahnya itu sumur tua. Gue dengerin dari sumur tua itu kayak ada yang lagi ngerek air. Ngek, ngek. Tapi pelan-pelan. Ngek, ngek. Kalau ngerek air kan kalau misalkan orang ngerek normal ngek 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 cepet ya kayak gitu. Mungkin gue juga dengernya itu orang. Mungkin, cuman gue nggak tahu itu orang atau bukan. Itu agak begitu serem kalau kata gue. Pas ya zaman waktu SMA gitu kan ya, gue nggak tahu apa-apa. Masih penakut. Ya udahlah, gue nggak mau mikirin kayak gitu. Akhirnya gue tidur, paksain tidur. Gue denger lagi di pinggir rumahnya itu kayak ada jalan orang, kayak ada langkah kaki. Plek 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 plek. Dah. Nggak lama lagi. Plek 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 plek. Dalam kondisi hujan, deres banget. Ya kalau misalkan mau orang lewat mungkin agak jauhan karena nggak map. Jadi si rumahnya itu di pinggirannya itu kayak ada tempat kayu-kayu. Terus ke sebelah sananya lagi ada tanaman, ke sebelah sananya lagi baru jalan tanah. Gitu. Ya, gua nggak begitu horor banget lah kalau itu. Ya bodo amat, mungkin orang ya. Terus nggak lama kemudian mereka pada datang lah. Esokan harinya, singkat ceritanya, hari kedua berarti ya, gue main lah ke pantai, santai, ya udah balik lagi main ke, ada salah satu wisata di sana tuh namanya Citumang di sana masih asri banget, belum bagus sekarang. Asri banget, gue waktu itu masih nemu monyet segala macem. Di Citumang itu masih enak lah kalau dulu ya. Kalau sekarang gue bilang Citumang lebih nggak nyaman karena udah banyak tangan manusianya. Terus singkat cerita, kemalamannya gua nggak ngerasa kurang makan, gua nggak ngerasa kecapean, gua nggak ngerasa kedinginan segala macam. Pas lagi ngumpul sama teman-teman gua, sama yang punya rumahnya itu juga, dia kayak lagi ngebagiin apa ya, bukan wejangan, apa ya disebutnya itu, jimat mungkin ya. Ada keris kecil seukuran ya kelingking lebih kecil dari itulah. Keris diliatin dulu pertamanya ya kayak gini. Kita lagi ngumpul itu bertiga, lagi pada duduk, diliatin ada kopi hitam di tengahnya. Kopi hitam tuh buat anak-anak pada minum ya, makanan. Terus nggak lama kemudian dia lagi ngeliatin ada wayang golek, wayang kulit, wayang apa lagi ya, ya pokoknya wayang-wayangan macam-macam. Terus dia ngeluarin keris Al-Quran kecil, mungkin yang nggak tahu itu sebutnya Al-Quran atau bukan, pokoknya kayak mirip Al-Quran tapi kecil ukurannya, gede gini lah bay. Kira-kira nggak ya, kalau kata orang normal mungkin susah dibaca kali ya, gua nggak tahu itu apaan. Terus sama kayak bungkusan kain warna putih, gua nggak mau nyebut itu kain apaan. Mau kain itu kain kafan atau apaan segala macam, gue nggak mau. Maksudnya gue nggak mau. Terus teman-teman gue bukan dipilih ya, ditanya, ada yang mau nggak dari semua barang ini? Pokoknya kalau misalkan dibagiin semuanya kebagian. Termasuk gue yang kalau misalkan dikasih, gue kebagian. Cuman gue nggak mau bay, gue nolak waktu itu. Temen gue dikasih keris
dikasih yang mirip Al-Quran itu, dikasih wayang juga ada segala macem, sama botol kecil lah, nggak tahu itu parfum atau apaan, cuman ada kayak minyak gitu. Kayak minyak itu. Cuman gue nggak tahu itu apaan. Gue bilang dia lagi kayak show off kali ya disebutnya. Si Chris bisa berdiri, Bray. Bener-bener berdiri. Dia habis dimandiin, dilapin sama dia, dilapin pakai kain apaan gue nggak tahu itu. Pakai minyak apaan, sama ada bunga-bunganya gitu. Di dalam wadah kecil ada bunga-bunga dilapin. Terus dia bilang, liatin ya, nanti dia berdiri sendiri. Dia ditaro di tikar, berdiri sendiri. Si buku-buku itu dari tadinya tertutup kebuka, cak, sendiri. Yang lebih aneh lagi, si wayang. Wayang kan kalau misalkan mau berdiri kan, mau dimainin harus ditancap dulu baru dimainin kan? Ya nggak? Ya itu ya. Dia nggak, dia berdiri main sendiri. Nggak percaya kan lu? Nggak percaya. Gua ngelihatnya nggak percaya. Terus udahlah ya ceritanya. Bukan cerita, pertunjukannya udah selesai. Terus dia nanya, kalau misalkan ada yang mau ngambil, ambil aja. Ini bagus kok buat kalian. Kata yang punya, itu bagus kok buat kalian. Udah saya titipin. Pokoknya kalian bakalan dijaga lah. Gue nggak percaya dong kayak gituan. Gue bukan orang yang begitu percaya hal begituan. Mau dikasih apa kek, kasih apa kek, takdir ya udah takdir lu gitu aja. Gue nolaknya dalam secara halus ya. Pas di situ, lu mau nggak, kata dia gitu. Dalam bahasa Sunda ya. Mereka bilangnya pakai bahasa Sunda. Lu mau nggak? Takut rusak, gue bilang gitu ya. Takut rusak? Oh enggak, ini nggak akan rusak, tenang aja. Wah enggak lah, gimana? Oh ya udah kalau nggak mau, kata dia. Mungkin dia udah tahu kalau gue nolak. Teman gue ada yang ngambil, bawa masukin dompet segala macam. Ngambil apa tuh, kerisnya? Ada yang keris, ada yang segala macam, ya ada yang buku kecil, ya diambil lah. Mereka pada takjub kan. Cuman yang nggak ngambil itu gue doang. Gak lama kemudian, setelah gue nggak ngambil, selang berapa menit, Bray, pertunjukan udah selesai, udah dibagiin semuanya, udah pada kembali ke posisi masing-masing. Tiba-tiba gue demam, meriang dingin, anjrit. Badan gue panas, badan gue gak enak, sakit, segala macam, sampai gue muntah. Bener-bener muntah-muntahan. Padahal gue dalam kondisi baik-baik aja sebelumnya. Muntah, wah udah. Sampai diobatin sama dianya. Sama dianya sendiri tuh si yang punya rumahnya itu diobatin segala macam. Nah ini ntar gak lama kemudian juga sembuh. Segala macam. Itu dalam keadaan malam, gue mau balik, gue nggak sanggup. Gue balik hari itu juga, bahkan bukan balik, gue pindah dari depan ke kamar, gue nggak sanggup. Buat jalan aja gue digotong, gue dari depan ke kamar sama saudara gue, sama teman-teman gue. Ya udah tidur aja di kamar gitu, biar enakan pakai kasur kan, pakai selimut segala macam kalau meriang. Intinya gue sakit aja lah, tiba-tiba. Gak lama berselang, pagi lah ya, gue mutusin buat balik sama temen gue, sama saudara gue, sama teman-teman gue semuanya. Gue balik lah. Gue udah diobatin kan pas malamnya. Balik aja, gue maksain bodo amat, gue gimana di jalan tinggal masuk rumah sakit segala macam gitu kan. Kalau misalkan kenapa-napa ya gue telepon orang tua, gue masuk rumah sakit di daerah sana terdekat gitu, atau puskesmas segala macam. Gue keluar dari Pangandaran, gue sembuh, Bray.
gue balik itu gue pakai motor dibonceng sama saudara gue, pakai jaket, pakai sarung segala macem kan, pakai sarungan biar ketutup segala macem, pakai sepatu. Begitu keluar Pangandaran, gue sembuh. Gue gerah, gue nggak mau pakai jaket, gue nggak mau pakai sarung, gue nggak mau pakai sepatu, gue pengen pakai sendal. Enggak. Gue pokoknya pas keluar Pangandaran itu gue nggak pakai sepatu, gue nggak pakai jaket, gue nggak pakai sarung, gue cuman kaosan, celana panjang cuma satu-satunya, sama sendal. Gue bawa sendal di bagasi motor, gue ada sendal, gue pakai sendal. Udah itu doang. Kata saudara gue, lu yakin kan tadi lu sakit? Lah gue buktinya, gue nggak mau. Pas gue tanya-tanya, baliklah gue ke Tasik. Gue nanya-nanya ke temen gue nanya-nanya ke, ya mungkin disebutnya ustadz lah ya, segala macam. Ya sama orang umum lah ya, orang umum. Gue nggak nyebutnya orang pintar atau segala macam, orang umum. Sebenarnya gue udah datang ke sana itu salah. Pertama, kata dia orang yang seperti itu banyak, disebutnya itu dukun kampung. Orang yang gue datengin ke sana itu emang sih tampilannya itu pakai bajunya hitam-hitam, pakai ikat dukun gimana sih? Iya. Ya ikat dukun kayak gitu. Bukan peci tapi ikat ya di kepala, terus pakai kayak sendal apa ya, sendal karet kayak gitulah. Ya kayak gitulah. Itu disebutnya itu dukun kampung kayak gitu. Gue nanya-nanya itu, ternyata gue kan nanya-nanya, gue penasaran kan, kok bisa kayak gini, gue ceritalah ke beberapa orang, termasuk ke orang tua gue. Respon mereka ya sama seperti itu, ya disebutnya ya seperti itu tuh dukun kampung. Dan lu bagus, lu nolak pemberian dari orang itu, lu bagus. Dan efeknya seperti itu. Karena apa? Di saat mereka memberi barang sesuatu, itu emang mungkin ada setannya atau jinnya segala macam. Diri lu nolak, itu efeknya itu bakalan sakit. Gitu. Karena lu udah nolak. Secara logikanya seperti itu. Kalau diri lu nolak, bertentangan dengan apa yang mungkin disebutnya energi ya, energi dari luar nolak, itu berbenturan, itu lu jatuhnya akan sakit. Gue dikasih tahu tuh sama beberapa orang yang berpengalaman lah dengan hal itu. Efeknya tuh lu bakal sakit, tapi nggak akan lama, itu bakalan sembuh sendiri. Kayak diri lu, energi lu menyembuhkan diri lu sendiri gitu loh. Dan itu tuh bagus kalau seperti itu. Dan akhirnya gue ngerti kalau misalkan ada yang seperti itu tuh, ya udah percaya aja lu sama diri lu sendiri, nggak usah ya itu magic lah mungkin disebutnya gitu ya, itu jin mungkin, atau gue nggak tahu. Gue barulah tahu, gue nggak ngelihat di situ sosok apa segala macem. Gue cuman ngelihat ya keris berdiri sendiri segala macam, ya kayak buku kecil mirip Al-Quran, mungkin itu tulisannya Arab segala macam, ngebuka sendiri, wayang bisa berdiri sendiri segala macam. Ya secara anak SMA mungkin kalau misalnya seperti itu kan, tapi kalau logika gue nggak masuk kalau masuk ke seperti itu gitu, nggak nerima kalau seperti itu. Dan sih kalau menurut gue, tapi nggak lama kemudian semenjak itu ya beberapa bulan kemudian kejadian lah gempa Pangandaran sampai menimbulkan tsunami ya kan. Gitu, gue dapat kabar dari teman gue SMA kalau keluarganya dia ada yang meninggal karena tsunami. Tapi gue belum dapat kabar juga kalau dia kena tsunami atau enggak gitu. Ya. Mudah-mudahan sehat lah. Ya mudah-mudahan sehat lah, atau ya baik-baik aja lah gitu ya.
gitu. Tapi dari situ teman lu yang nerima gimana tuh? Nah, anehnya itu termasuk saudara gue yang nerima itu, dia kebetulan abis nerima dia ditaro, nggak dibawa balik ke rumah, ditaro. Dia pinternya itu teman gue, ya mungkin karena nggak enak kali ya, nggak enak sama tuan rumah, dia nerima barang, ditaro lagi. Gue tanya tuh sama saudara gue si Fadlan itu, barang lu mana yang dikasih? Gue taruh lagi di kamar. Kata dia, polosnya dia kayak gitu. Kenapa emang? Ya gue nggak butuh, gue nggak mau, gue nggak suka. Dia bilang kayak gitu. Dan kebetulan saudara gue itu ya anak pesantren dulunya, SMP-nya anak pesantren. Dia ya gue nggak butuh, nggak percaya kayak gituan. Nah, gue belum nanya nih sama teman-teman gue yang nerima sampai dibawa ke rumah, itu gue nggak tahu. Itu ada juga kan, banyak teman gue tuh yang nerima itu tuh banyak gitu. Ada beberapa yang termasuk yang ngambil kris. Teman saudara gue tuh ngambil wayang, cuman ditaro. Terus teman-teman gue yang lain ada yang ngambil kris, ada yang mirip Al-Quran itu, sama yang ikatan kain putih diikat. Itu gue belum tahu isinya apaan. Itu gue nggak tahu juga efeknya buat mereka itu apa. Itu sampai sekarang. Tapi temen lu masih ini kan sehat? Masih gitu. sehat sampai sekarang. Nggak ada yang habis itu lu ada pas nyampe rumah cerita lagi nggak? Enggak, maksudnya gue belum dengar cerita lagi dari belum dapat kejadian aneh, cuman wah doang pas di situ dia bisa berdiri sendiri kan. Emang apa ya, mungkin kalau dibilangnya kalau sekarang magic tuh pakai tali ya kan. Nggak ada sama sekali tali. Orang rumahnya aja bukan rumah modern, bilik kayu, Bray. Kayak dukun kampung gimana sih lo? Tahu. Asli parah banget itu. Di film-film lah. Iya. Iya mungkin kali seperti itu. Asli parah itu. Dari situ yang di gunung. Di gunung, Bray. Gunung mana nih? Semeru. Parah, asli. Kalau yang diceritain sama orang-orang mungkin banyak ya, Gunung Semeru. Tapi Gunung Semeru itu salah satu gunung yang berkesan parah buat gue. Kenapa berkesan? Karena gue wisuda di sana, Bray. Asik. Gue S1. Oh iya. Gue ngeliat ada kan? tuh yang apa? Foto lo pakai ini toga. Iya. Oh, itu Semeru sih. Gue Semeru, cuy. Itu perjuangan gue nyampe sana buat bawa toga itu sampai dimarah-marahin sama nyokap gue. Kenapa dimarah-marahin? Karena pas ini gue cerita setelah, nanti gue flashback ya ke belakangnya. Maksudnya cerita perjalanannya nanti gue cerita. Cuman gue akan cerita dulu kenapa gue dimarahin sama keluarga gue. Gue berangkat ke Semeru. Gue berangkat ke Semeru itu gue nggak bilang-bilang. Gue bilang-bilang itu gue kalau udah di Malang. Mah, Aa mau liburan. Tapi Aa udah di Malang. Ngapain di Malang? Jauh amat main. Dari Depok ke Malang gitu kan. Kenapa nggak pulang? Tinggal di Depoknya? Kan gue ngekos. Ngekos. Selama 4 tahun gue ngekos. Lu kuliah di mana? Gundar, cuy. Gundar. Ya. Lu sama Dila juga ya? Iya, gue ibaratnya gue hampir satu angkatan kali ya. Cuman dia D3, gue S1. Oh iya. Ya, nah gue tahun berapa tuh? Gue 2015. Gue berarti gue 2015 bulan apa ya? Ya, gue lupa lah pas waktu itu bulannya. Gue sempet ngajak Dila juga ke Semeru, cuman dia nggak mau. Ya, skip singkat cerita, gue udah sampai Malang, gue cerita ke nyokap gue kalau gue mau naik gunung. Baru tuh di situ marah, gue langsung matiin handphone. Karena cari aman, Bray, daripada gue kepikiran kan. Kalau daripada gue kepikiran, gue pokoknya gue sampai Malang, saya sudah sampai Malang. Mau naik gunung. Udah kekirim ataupun nggak kekirim, gue langsung matiin handphone. Ternyata kekirim, Bray.
Pas gue nyampe di gunung, segala macam, gue nggak kepikiran apa-apa. Nanti gue ceritain ya kalau perjalanan mulai dari stasiun sampai ke puncak sampai turun lagi. Nanti cuman gue cerita gini. Nyokap gue marahin gue, bokap gue marahin gue sampai nangis-nangis. Sampai hampir mau dijemput malahan gue ke Semerunya. Maksudnya ke Malang. Sama nyokap gue. Karena nyokap gue itu mimpiin gue. Gua dimimpiin sama nyokap, ya lo tahu sendiri lah kalau mimpi orang tua itu mujarab segala macam atau pikiran orang tua atau doa orang tua itu manjur gitu. Gua dimimpiin sama nyokap gua kalau gua masuk lubang hitam. Gua belum tahu kalau misalkan di Mahameru atau di Semeru itu banyak tragedi. Oke, skip. Kita cerita ke awal. Ya, sorry nih, gue tektok ya. Iya, nggak apa-apa. Karena biar penasaran dulu kenapa nyokap gue cerita itu. Maksudnya mimpi itu. Nyambung, Joy. Iya, pasti. Nyampe ke Malang di stasiun, gue nyampe itu siang kalau nggak salah. Gue berangkat dari stasiun Pasar Senen. Nyampe Malang siang, gua ke base camp pakai jeep, kalau nggak salah pakai jeep apa pakai truk gua lupa. Itu gua berangkat bertiga. Awalnya mau banyakan, cuman nyampenya bertiga. Gua, Aldi, Ganif, itu gua bertiga. Itu anak-anak. Kalau misalkan gua rencana itu gua sama Aldi. Kalau misalkan sama Aldi nggak jadi. Kalau misalkan sama Aldi, gue sama Aldi pasti berangkat. Cuman kalau misalkan si Ganif nggak jadi, ya udah gue berangkat berdua. Tapi akhirnya di last day si Ganif ikut. Ya udah nyampe lah ke sana, pakai jeep atau pakai truk gue lupa. Sampai Ranupani gue persiapan segala macem, packing ulang, nyampe naik gunung. Naik gunung, gue ketemu tuh sama rombongan dari Jakarta juga, dari Depok gue lupa kalau nggak salah Citayam atau. Gue ketemu mereka, gue berangkat banyakan. Akhirnya gue berangkat banyakan, nggak bertiga lagi. Cuman rombongan gue tetap bertiga. Nah nyampe sana dari Ranupani, gue udah di briefing sama tim dari Semeru. Kalau misalkan di sana itu lagi ada jalur yang longsoran, dan ke jalur longsoran itu lo harus melipir ke bawah sedikit, ya nggak kan biasanya kalau dari longsoran itu longsoran turun dari bawah, dari atas ke bawah, itu nutupin jalur dan lo harus melipir sedikit baru bisa ngelewatin longsoran karena jalurnya aman. Pas dari situ nyampe kalau nggak salah dari pos berapa gitu, gue lupa lah itu waktunya, posnya berapa. Dari longsoran itu, gue melipir terlalu jauh ke bawah. Ya itu kondisi jam 5. Jam 5 tuh Bray ya. Jam 5, gue turun ke bawah, pohon tinggi banget. Emang nggak ada jalur apa, maksudnya yang disuruh melipir tuh bekas jalur orang? Ada. Ya ada. Ada jalur orang. Yang jadi salahnya gue bukan gue bukan nyalahin orang lain, tapi gue salah diri gue sendiri. Gue turun ke bawah, Bray. Jauh banget. Anjrit. Jam 5, Bray. Jam 5 itu kalau misalkan di gunung mungkin masih bisa lihat langit ya. Tapi gue udah nggak bisa ngelihat langit. Kenapa? Pohonnya gede-gede, rimbun-rimbun, udah gelap, Bray. Gue untung bawa 2 senter, senter tangan sama headlamp. Ya headlamp. Gue bawa 2 tas kan, carrier sama daypack sama handbag kalau nggak salah. Gue bawa 3. Gue waktu itu gue udah kebingungan, Bray. Mungkin disebutnya gue nyasar mungkin ya. Disebutnya gue mungkin nyasar. Cuman gue nggak mau nyebut itu. Kenapa? Karena gue masih optimis. Masa gue baru nyampe situ gue udah nyasar, ya kan? Iya benar. Ya.
Gue masih optimis. Gue jalan ke sini salah, jalan ke situ salah. Itu Semeru, bro. Akhirnya gue pasrah lah. Gue duduk, bener-bener duduk. Gue jalan ke sini, enggak. Gue waktu itu gue inget banget, bro. Gue lagi nyender, gue lagi kecapean, capek itu. Belum sebelum Ranukumbolo ya. Sebelum Ranukumbolo, ya nggak lama mau nyampe ke Ranukumbolo, gue turun ke bawah itu, di bawah itu, gue lagi nyender di pohon tinggi besar. Itu masih jam 5 ya, masih jam 5. Gue kalau misalkan jalan lurus, ujung-ujungnya mentok, nanjak ke atas. Itu kayak tebingan, kalau lu mau ke atas itu lu harus manjat dulu lah. Ya, nyakar segala macem. Kalau lu mau ke kiri, itu turun ke bawah, makin bawah lagi. Kalau misalkan mau ke kanan, itu jalur longsoran. Gue bingung nih, kalau mau ke belakang, itu gue nggak tahu, gue nggak mikirin ke belakang. Gelap banget ke belakang. Sama aja lah sekeliling jalurnya naik turun gitu. Kalau gue mau balik lagi, gue lupa jalurnya. Gue jalur yang tadi gue lupa kemana, karena gue udah lumayan turun jauh dari itu. Ya udah, gue duduk, gue mikir gimana caranya gue fokus, tetap gue berdoa juga. Akhirnya gue duduk. Pas lagi duduk itu, gue pasrah. Kalau gue harus kehilangan di sini juga nggak apa-apa. Kalau misalkan gue harus hilang di sini juga nggak apa-apa. Karena gue posisinya waktu itu gue jalan sendiri. Ada teman gue yang udah jalan duluan, terus gue di tengah jalan sendiri, gue ketinggalan. Teman gue ada yang masih di belakang, tapi jauh banget. Karena dia sebelum gue berangkat itu dia packing dulu segala macam lah. Itu rombongan yang lain. Kalau rombongan gue bertiga, temen gue udah berangkat duluan. Gue duduk, gue mikir gimana, gue pasrah segala macam, gue berdoa. Berdoanya ya gitu. Kalau misalkan gue hilang di sini ya gue pasrahin. Kalau misalkan gue harus berusaha, tolong kasih pikiran jernih ke gue. Karena pikiran gue udah ke segala macam. Segala macamnya itu ada hewan lah, ada hantu segala macam ya. Terus gue hilang segala macam, dimakan kabut lah. Kan ada isu tuh suka dimakan kabut segala macam, hilang aja. Gitu kan. Gue mikir jernih. Akhirnya nggak tahu kenapa tekad gue harus maju lurus ke depan, terus gue manjat. Bayangin aja manjat 10 meter, bray. Anjrit. Ya dalam kondisi nggak vertikal banget lah. Lumayan terjal lah kalau untuk dipanjat. Sampai gue cakar-cakar kotor tangan gue. Nyampe gue ke atas. Gue nemu jalur. Gue udah senterin nih dari bawah ke atas. Gue senterin. Oh, teman-teman lu tuh? Enggak, gue sendiri. Gue sendiri di bawah tuh gue sendiri. Di atas, nyampe atas lo tau nggak? Ada orang, Bray, lagi nyenterin gua ke bawah, tapi gua nggak bisa ngelihat ke atas, nggak bisa. Gua nyenterin ke atas nih, senter gua kan senter tangan nih, gua bisa senterin yang bisa diputer-puter sampai jauh. Gua senterin ke atas, gua nggak ngelihat apa-apa ke atas, tapi yang di atas ngelihat gua ada di bawah. Kayak ditutup ya? Mungkin, ya gue nggak tahu lah ya. Kata teman, itu yang di atas itu bukan rombongan gue. Kondisinya itu udah gelap, udah malam. Gue beberapa jam di bawah, sekitar jam 7, jam 8 kalau nggak salah. Yang di atas itu bukan rombongan gue. Rombongan gue udah nyampe duluan, Ranukumbolo. Pas gue nyampe, itu tuh 2 orang pendaki ya. 2 orang pendaki, gue nggak tahu, lupa dari mana. Dia datang ke sana. Mas, lagi apa mas di bawah? Tadi saya disuruh muter ke bawah, nyusur buat
melipir jalur longsoran. Oh emang bener mas, tapi nggak sampai ke bawah banget. Tapi saya ditunjukinnya ke bawah mas tadi. Oh gitu. Emang kenapa mas? Jalur ke bawah itu jalur terlarang kata dia. Gua nggak tahu Bray. Gua baru pertama datang ke situ. Anjrit gua lemes segala macem. Ya akhirnya gua dikasih minum. Gua bawa minum juga kan. Minum segala macem, dikasih semangat lagi. Mas kalau misalkan mau turun, ayo saya anterin kata dianya. Kalau misalkan mau lanjut, tapi saya teman-teman saya di Ranokumbolo mungkin udah nyampe, gue bilang gitu kan. Kalau misalkan mau lanjut ya kami barengin gitu ya, bareng aja. Saya tungguin sampai Mas kuat nyampe gitu. Karena gue posisinya udah lemes banget, Ray. Belum nyampe ke Ranokumbolo gue udah lemes banget. Padahal kan trek Semeru itu paling landai dan jauh pun nggak makan tenaga gitu. Cuman makan waktu doang. Lemas segala macam, gue udah nggak pikirin apa-apa, gue duduk sama mereka bertiga tuh, mereka berdua, gue jadi bertiga, ngobrol segala macam. Nah, akhirnya gue berlanjut lagi. Ya dikasih semangat lah, karena gue udah lolos dari jalur yang zona merah. Iya, mungkin ya. Nyampe Ranokumbolo, gue cerita ke teman-teman gue, kayak gitu. Kata teman gue si Aldi, gue kan satu tenda sama si Aldi sama si Ganif bertiga. Kata si Aldi, gue nggak bakalan ninggalin lo lagi kata dia gitu. Nyesel kata dia. Ya dia minta maaf segala macam. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, emang salah gue juga karena gitu kan. Salah guanya ya gue nggak fokus gitu, tiba-tiba malah dengerin yang ke bawah aja gitu. Oh ya udah akhirnya ya santai lagi, berbaur lagi. Ranokumbolo lewat nyampe Kalimati. Jeng, itu pendakian paling berat menurut gua. Dari Kalimati ke puncak. Gua udah kecapean segala macem. Dari Kalimati gua disuruh tidur. Gua nggak bisa tidur. Jam 12 gua berangkat muncak kan. Muncak segala macam. Temen gua si Ganif dia memutuskan nggak muncak karena dia ya badannya lumayan agak berat, gede gitu ya. Cuman dia mikir mungkin dia nggak sanggup untuk muncak. Dia jaga tenda, gue sama si Aldi muncak jam 12 malam tuh. Muncak, nyampe sana jam 7. Gue nggak ada halangan tuh pas muncak. Pas yang jadi halangan itu dari turun puncak sekitar jam 10, karena jam 10 ke bawah itu harus disuruh turun. Kenapa disuruh turun? Kabut, Bray. Beneran aja. Dari puncak ke bawah, ke Kalimati, itu udah ketutup kabut. Wow, itu bener-bener mitos yang ada di Semeru itu, di Mahameru itu keluar ada di pikiran gue. Semuanya masuk ke dalam pikiran gue. Keluar, anjir kalau gue hilang gimana? Kalau misalkan gue pikiran hilang kayak yang kemarin gue rasain gimana, segala macam. Kemarin hilang baru beberapa jam aja gue udah panik. Gue udah takut gitu ya, udah ketakutan, udah pasrah malahan. Gimana kalau misalkan gue hilang beneran di blank 75 kan, disebutnya blank 75. Kalau gue masuk ke situ gimana, mana kabut. Padahal yang kalau dari atas kelihatan cerah, Bray. Tapi pas waktunya turun, tiba-tiba awan masuk. Sekitar jam 10 ke bawah lah. Kabut aja tuh, ketutup. Nah dari situ gue sama si Aldi bertekad pas turun itu, pokoknya mau nggak mau kita turun harus bareng. Pegangan tangan deh. Gue bilang gitu kan. Kata si Aldi juga sama seperti itu. Iya, pokoknya kita kalau hilang bareng. Kalau misalkan nyampe bareng. Nggak boleh terjadi lagi gitu kalau kehilangan. Yang pendakian selain lu ada lagi? Sepertinya mereka pada turun duluan. Udah duluan. Iya, sepertinya. Tinggal lu nih. Tapi di atas gue lihat masih ada. Oh.
gue lihat di atas itu masih ada beberapa orang yang belum turun gitu kan. Mereka makan, ada yang lagi makan di atas segala macam lah. Pokoknya pas gue lagi turun itu gue berdua sama si Aldi, temen gue ya. Turun kebetulan lagi berdua. Gue udah ketakutan aja pokoknya. Ya berdoalah kata si Aldi sama gue tuh, disuruh berdoa. Berdoa kencang segala macam dalam hati masing-masing. Pokoknya yang selamat. Akhirnya lepaslah gue dari kabut. Lepas ke namanya Cemoro Tunggal. Kan batas hutan vegetasi menuju puncak itu Cemoro Tunggal kan. Di situ ada Cemoro Tunggal. Gue nyampe di situ Cemoro Tunggal, gue turun ke bawah. Di situ gue mulai kerasa lagi badanku. Kram, lemas kaki itu dalam enggak ya, angin masih kenceng lah, agak kabut sedikit cuman enggak kabut tebal. Lemas kaki, lemas ngedadak tuh Bray. Tiba-tiba kram, kaki lemas segala macem sampai gua rebahan. Tapi untungnya gua punya temen si Aldi itu enggak ninggalin gua gitu, enggak jauh pokoknya. Sampai gua ditungguin, jalan gak bisa jalan aja digotong gitu ya, bukan digendong sih tapi ya dipapah gitulah ya, ditungguin. Ada beberapa orang lewat duluan juga, ditemenin juga sama si Adi sampai ke akhirnya gue sampai lepas ke Ranupani, ke Kalimati dengan selamat. Cuman kondisi gue waktu itu turun dari puncak, dia dari Cemoro Tunggal ke Kalimati itu kondisi gue udah lemes banget. Sampai gue masih dipapah sama si Aldi. Sampai gue kalau nggak salah istirahat 1 malam lagi di situ. Seharusnya kan, iya di Kalimati. Seharusnya kan gue nyampe turun ke puncak, makan, packing, turun lagi ke Ranokumbolo kan. Tapi gue malah 1 malam lagi di situ akhirnya. Sampai gue ke Ranokumbolo, terus ke Ranupani, balik lagi ke Malang itu, gue dalam keadaan udah tertinggal kereta segala macem. Ya, tapi alhamdulillahnya gue selamat gitu. Kalau untuk di pendakian yang melelahkan banget itu ya Semeru, cuman banyak mitos yang benar terjadi gitu ya. Kalau misalkan lo meleng dikit kelar gitu aja. Kalau lo jalan sendiri ya udah gitu aja. Kalau jalan sendiri jangan jangan meleng gitulah, lo harus fokus gitu sih. Nah pas dari Kalimati ke Rakum itu? Dari Kalimati ke Rakum gue jalan malam waktu itu. Oh enggak malam, sorry. Gue jalan pagi. Karena kan gue nginep tuh di Kalimati ke Rakum. Gue nginep dulu, jalan pagi, dari pagi ke Rakum aman-aman aja, santai. Dari Rakum gue cuman istirahat sebentar di Rakum juga, terus jalan ke mana? Ke Ranupani. Ranupani gue istirahat juga di Ranupani. Terus gue balik lagi ke Malang, dari Malang Surabaya baru gue balik Jakarta. So far aman-aman aja. Cuman pas dari awal perberangkatan aja sih yang menurut gue ya gue belajar dari pendakian itu, pendakian ke Semeru itu. Kalau lu mendaki, lu harus fokus. Apa yang lo tuju, apa yang lo bekali, dan lo harus tetap fokus, tenang, dan ya nggak boleh gerasak gerusuk gitu loh, ibaratnya kayak gitulah. Tapi lo ada salahnya juga tuh Pak,
matiin handphone Nah. orang tua. Itu Mungkin bikin perjalanan lu bikin cerita. Iya nggak? ya benar. Nyambung, Bray. Nyambung. Yang disebut dari kenapa orang tua gua marah-marah ke gua, ngelarang gua. Mungkin salahnya gua itu benar kata lu, gua matiin handphone dan gua nggak ngomong dulu ke nyokap gitu. Ya seenggaknya ngomong baik-baik ke keluarga. Habis itu gua mau berangkat minta doa restu, mungkin harusnya seperti itu ya, Bray. Itu salahnya gua. Dan gua juga sadar diri pas setelah itu gue cerita ke nyokap segala macam, gue nyampe ke rumah gue minta maaf, gue dimaki-maki segala macam, ya gue salah, ngakuin salah. Akhirnya dari situ gue belajar banyak hal. Kalau naik gunung itu harus doa restu orang tua. Bener banget itu, nggak salah banget, salah banget. Parah emang. Tapi ya sehat lah sampai sekarang gitu. Alhamdulillah sehat banget. Enggak Diulang lagi, Pak. Kemarin aja gue naik gunung. Ya kemarin gue naik gunung sama anak gue bawa anak kan, gue bawa anak baru ulang tahun makan di sana sama istri gue naik gunung. Gue ngomong dulu ke orang tua, gue apa ya ngobrol lah sama orang tua, gue minta doa restu ke orang tua, sama mertua gue juga, gue doa restu ke mertua gue kalau gue mau naik gunung sama anak gue gitu, sama istri gue. Ya didoain yang baik-baik aja, yang penting selamat, balik lagi segala macam. Meskipun gunungnya nggak tinggi-tinggi banget, tapi kan mereka di sana bukan tempat kita gitu kan. Ya, alam bebas namanya. Ya otomatis gue harus baik-baik lah gitu lah. Ya doa restu orang tua emang ngejar parah. Sampai ke Papandayan ya? Iya benar. Sampai Papandayan tuh ya nggak ada kejadian apa-apa ya? Karena mungkin dari doa orang tua ya. Gue balik lagi ke doa orang tua. Ya nggak ada apa-apa, bahkan anak gue yang biasanya rewel. Kalau anak gue itu ke tempat baru biasanya dia rewel, apalagi dulu pernah gue ajak ke kampung halaman gue, dia rewel nangis. Tapi gue ajak ke gunung, dia nggak nangis sama sekali. Asli parah, Bray. Bikin ketagihan. Anjir itu ketagihan ngajak anak. Tagihan banget gue ngajak anak. Kayaknya ulang tahun kedua di gunung lagi. Bikin list dong tiap tahun. Iya pasti. Tapi Next juga. Gitu. Cita-cita gue banget tuh, Pak. Kalau bikin ngajak anak main ke gunung gitu. Satu lebih gimana cara memperkenalkan anak gitu tentang alam, terus cara beretika kan pasti kan kita bener-bener ngejaga banget tuh kalau di gunung tuh. Iya. Nah itu tuh yang nanti bakal diterapin. Ya walaupun di rumah diterapin, cuman kan di gunung tuh lebih kayak satu buat memori penyimpanan dia. Wih, gue pernah nih pengalaman gue di sini nih, jangan begini. Bisa dituangin di luar gitu. Bener banget, jelas. Pokoknya etika di lingkungan sekarang normal di depan keluarga, teman-teman segala macam, ya itu biasa-biasa aja kan. Etikanya ya seperti itu ya, baik-baik. Tapi ada yang lebih ada yang lebih harus dikeluarkan lagi etikanya, lebih baik lagi etikanya di saat di gunung, karena kita bukan ketemu sama manusia lagi atau sama hewan, tapi ya mungkin sama ada yang makhluk yang tak terlihat gitu, mungkin di situ. Gitu sih, etikanya lebih jelas lagi. Nah itu bisa gue ajarin ke anak-anak gue gitu. Gitu, Bray. Mungkin cerita yang di Semeru nih sampai segitu nih, Bro. Kayaknya sih so far emang bukan makna ya, pesannya itu ya dalam banget buat gua gitu ya. Ya lu harus nerima masukan dari orang tua, doa dari orang tua, ya seperti itu aja lah, berjalan dengan baik dan akan hasil dengan baik juga gitu loh. Ngerti kan? Iya. Ya gitulah.
Terus lu yang itu pas itu pulang ke Depok apa waktu itu kan rumah ortu di Ciamis ya? Tasik, Bray. Oh iya di Tasik ya, di Tasik. Tasik ya. Sorry. Ah, kalau di Tasik itu kampung halaman gua kan, Bray. Iya. Ya, halaman gua itu ya lo tahu sendiri kan rumah gua kayak gimana. Iya, Lo gua tahu. udah pernah ke rumah. Sorry nih, Bray. Nyantai ya. Ke rumah gua lu udah pernah, jadi lu bisa ngebayangin tata letak rumah gua kayak gimana. Iya. Ya kan? Gua masih ingat. Nginep. Gua nginep nggak sih waktu itu? Lupa gua juga. Enggak, gue berangkat sini malam, nyampe sono tuh pagi sih. Oh iya, pagi baru istirahat dulu. Pagi istirahat, sorenya baru ke Pangandaran. Malamnya Iya, sore kan karena kita ngejar sunset. Sunset dulu. Oh, sunset dulu. Ya. Di rumah gue lu bisa metakan lah ya. Iya. Kamar di mana, terus gue ada banyak cerita termasuk bini gue juga di situ. Oh. Ya, nanti itu banyak cerita di situ. Di rumah gue banyak cerita. Terus lu bisa memetakan kamar gua, kamar nyokap gua, ruang tengah, dapur, tangga yang ke lantai 2. Ya tahu kan? Kamar mandi 2, ya bisa diceritakan. Singkat cerita, gua waktu itu masih kuliah. Ya. Kuliah di Depok gua kuliah. Gua balik ke Tasik kampung halaman lah ya. Gua balik ke Tasik. Terus gua lagi balik itu tengah malam gua nyampe rumah tengah malam. Gua waktu itu dari naik bis itu pokoknya nyampe rumah tengah malam sekitar jam 2 jam 3. Bokap nyokap gua kebetulan lagi ada di Tasik juga kan. Mereka kan dinas di Bogor. Kebetulan ada di situ juga, lagi pulang kampung juga, cuman mereka lebih dulu pulangnya. Gue nyampe, gue kecapean, terus gue nggak tidur di kamar karena di kamar gue itu ada kakak gue sama suaminya. Terus di kamar yang satunya lagi ada adik gue sama nenek gue. Terus di kamar nyokap gue ada nyokap sama bokap. Terus gue otomatis tidur di sofa. Cuman gue bukan tidur di sofa depan atau ruang tengah, tapi gue tidur di sofa di belakang yang ada motor. Oh iya. Tahu kan lo tempat naruh motor kayak di mana? Ya, gue tidur di situ. Jam 2 jam 3-an lah gue nyampe situ. Udah kecapean banget, gue tidur aja di sofa. Gue lagi tidur. Itu gue denger dari cerita nyokap ya. Gue bukan dengerin sendiri. Gue denger dari cerita nyokap. Kata nyokap, pas gue lagi tidur, dia nanya ke gue, pagi-paginya dia nanya ke gue, ngapain tengah malam duduk di situ pakai baju putih? Anjrit, gue lagi tidur, ya. Posisi gue terlentang, samping gue, depan gue motor, sofa, depan gue motor. Pas lagi tidur, kata nyokap gue, ngapain duduk? Ngapain gue duduk? Orang gue pakai baju flanel warna abu sama warna hitam, nggak pakai baju putih. Kata nyokap gue gitu. Ya udahlah, kata nyokap. Dia udah tahu mungkin. Gue juga. Ya udah. Singkat cerita, next. Itu kejadian-kejadian gue yang ada di rumah ya. Rumah gue yang lumayan kata gue sih horor. Nggak begitu horor kalau kata gue, karena gue tuan rumah. Cuman ada beberapa orang yang pernah ke rumah gue horor. Termasuk istri gue pernah cerita ke gue. Dia cerita ke gue. Dia lagi hamil. Lu tahu kan kamar depan? Kamar depan yang kecil, kamar adik gue. Lagi tidur di situ sama gue, lagi hamil juga. Pas lagi tidur di samping kasur, dia ngadepnya itu ke lemari. Ya, ngadepnya itu ke lemari, ada jalan kecil. Di depan kasur itu ada lemari. Di lemari, bukan di lemari ya. Di depan dia lagi tidur, lagi miring gitu, dia ngelihat ada sosok
berdiri di depan dia. Berdiri. Dia nanya ke gua, semalam ada yang ngeliatin, kata dia. Kata bini gua ya, ada yang ngeliatin. Hah? Siapa ngeliatin? Mama? Bukan. Siapa? Cowok, jenggot putih. Mukanya putih. Putihnya bukan putih pecet. Pakai peci, pakai tongkat. Gue ngebayangin siapa. Gue liatin fotonya. Maksudnya? Lu nggak percaya? Iya, Ada kan? fotonya di sini. Oh iya. Ntar aja Pak, gua iniin. Oh, Iya. nanti gue liatin ya. Iya. Fotonya ada. Mirip persis seperti ini. Nanti gue liatin ke lo, fotonya mirip persis seperti itu. Ada. Oh, kata dia sih, karena gue nggak ngeliat. Ya, itu dia lagi hamil. Udah, skip singkat cerita. Gue kejadian di kamar itu, persis di kamar itu. Gue dulu waktu itu pernah begadang. Ya, jadi kalau di kamar gue itu, bukan kamar gue ya, kamar adik gue. Kamar adik gue itu, gue sering ngalamin juga. Bukan hanya cerita dari yang bini gue tadi, tapi gue nggak rasain sendiri. Emang bener-bener, gue lagi begadang waktu itu di kamar gue, di kamar adik gue itu, gue lagi tidur di situ. Gue dipegang kaki. Gue lagi tengkurap di kasur, kaki gue menjolor keluar kasur. Iya. Gue dipegang. Dari bawah. Nggak tahu gue dari mana. Pokoknya ada sentuhan aja. Jas. Gue tanya. Gue belum married tuh sebelum itu. Sebelum married gue. Gue tanya nyokap. Apa mah? Hah? Apaan sih? Kata nyokap gue. Pintu gue setengah kebuka kan. Nggak ditutup pintu kamarnya. Setengah kebuka. Nyokap gue kamarnya nggak ditutup rapat juga. Setengah kebuka juga. Terus gue bilang, apa mah? Hah, apaan sih? Makanya tidur, kata nyokap gue. Wah, gue langsung dari situ, gerudak-geruduk langsung tidur gue. Di situ tuh, itu kamar yang paling Horor ya. Horor parah emang. Kacau emang kamar gue itu. Terus kalau misalkan kamar yang sebelahnya lagi, pas gue lagi kecil, itu gue dulu zamannya Smackdown ya. Oh iya. Ya kan? Zaman Smackdown gue nonton tengah malam Iya, tuh. iya. Gue nonton tengah malam, lagi hujan rintik-rintik. Gue lagi nonton, cat. Dulu kan kamar yang sebelah itu dulu ruang tamu, bukan ruang keluarga ya. Pas lagi nonton di sofa sambil nonton TV dipindahin nonton itu Smackdown. Pas gue buka jendela lagi rintik-rintik hujan. Gue lagi ngeliat gue ngeliat ya orang pakai baju putih, cewek mungkin ya, lagi mainin air cuy. Tengah malam. Itu kan sebelah rumah itu kan gang. Iya, gang. Gang tapi ketutup. Iya. Gang buntu gitu. Ya hanya gang buntu di rumah orang gitu. Iya. Sebelahnya rumah orang. Udah aja ketutup gitu. Anjir, itu parah cuy. Ngebelakangin gua lagi mainin air, hujan rintik-rintik. Orang gila nggak mungkin masuk situ karena di ujung gangnya itu dipagar. Ke ujungnya lagi tembok mentok. Jadi kalau misalkan ada orang gila masuk ke situ, effort banget buat masuk itu karena di apa ya? Ditutup pakai pagar tinggi. Parah emang di situ. Kacau emang. Oh, ada satu lagi di rumah gua tuh yang paling kacau. Nyokap gue lagi masak. Ya. Nyokap gue lagi masak di dapur, ya kan, cas. Ada yang bisikin. Jangan ngelamun. Bahasa Indonesianya seperti itu. Oh, bahasa Sunda. Ngomongnya pakai bahasa Sunda. Ulah ngalamun. Itu ya. Kata yang ngomong kayak gitu ke nyokap gua. Nggak ada siapa-siapa di situ.
Nyokap gue cerita ke gue gitu loh. Anjir itu posisinya nggak apa ya, nggak lama banget pas gue lagi kuliah itu emang kacau banget tuh rumah gue. Nggak apa ya, cuman ya lu tau lah rumah gue kayak gimana. Tahu. Nggak kelihatannya nggak horor banget Iya. ya kan. Sama orang baru juga ya biasa-biasa aja kan. Cuman di kamar lo yang pojok tuh, itu lembab sih. Ya itu emang di situ lembab banget. Lembab banget emang di situ. Mungkin betah mereka di situ. Cuman gue bisa aja. Iya. Selain itu, selain di situ gue banyak banget gue ngalamin itu di kosan gue yang emang horor parah. Terus di rumah nenek gue, cuman yang paling berkesan tuh semuanya berkesan, cuman yang ya masuk di pikiran gue itu di rumah nenek gue. Kenapa di rumah nenek gue? Karena gue ngalamin sendiri. Gue lagi ngumpul sama teman-teman. Nenek gue waktu itu udah dipindahkan rumah. Ya udah dipindahkan. Kenapa dipindahkan rumahnya? Karena rumahnya udah mulai agak roboh. Dari tahun 86 kalau nggak salah rumah itu belum direnov lagi. 86 pas Gunung Galunggung meletus. Dari situ belum direnov lagi. Terus kebetulan almarhum kakek gue juga udah meninggal, jadi nenek gue nggak mungkin tidur sendirian di rumah itu. Gue dipindahkan, jadi otomatis rumah itu tuh kosong lama. Kosong tapi barang-barang ada, barang-barang furniture masih ada. Cuman dipakai lah sama gue dan teman-teman gue anak SMA. Dipakai buat nongkrong, buat main game. Dulu masih lagi booming-boomingnya main game Dota segala macam. Ya, gue masih suka main game di situ. Berarti dekat tuh rumah nenek. Dekat banget dari rumah. Dari rumah gue ke rumah nenek gue ya cuman berapa meter doang jalan ke bawah. Dekat. Pas lagi main game tengah malam, game udah kelar. Gue lagi tidur, teman gue lagi tidur, temen gue dipindahin. Kenapa dipindahin? Dia tidurnya di sofa. Awalnya anak-anak pada tidur di sofa. Temen gue dipindahin tidur ke kamar. Kamar. Yang anehnya, kamarnya itu dikunci. Kamar om gue di situ. Kamarnya itu dikunci. Di dalam kamar itu nggak ada siapa-siapa. Tapi temen gua masuk ke dalam kamar. Yang kamarnya dikunci. Gimana ceritanya? Gua nggak tahu. Sampai gua dobrak kamarnya. Lu tahu nggak? Gua dobrak. Kalau dari jendelanya pakai teralis besi. Kalau masuk pakai pakai pintu. Gimana cara buka pintunya? Kuncinya aja nggak ada. Kuncinya kalau nggak salah dipegang om gua. Om gua kan di luar kota. Kalau mau masuk ke situ harus manggil om gua dulu dong, ya kan? Baru bisa masuk kamar. Tapi temen gua masuk ada dalam kamar itu. Pagi-paginya gua nyariin anak-anak, sama anak-anak nyariin. Gua gedor-gedor segala gua cariin, teriak-teriak segala macam. Ada yang nyaut di dalam kamar. Anjir. Kamarnya dikunci. Itu nyata, cuy. Real. Nggak bohong gua. Itu makanya kenapa gua sebut itu paling horor. Di rumah nenek gua tuh. Temen lu nggak sadar. Nggak sadar ya? Nggak sadar sama sekali. Gimana mau sadar orang dia dipindahin masuk ke kamar. Tiba-tiba dalam mungkin dia lagi mimpi segala macam kan nggak sadar segala macam. Ya kalau misalkan dipindahin, ya dipindah dari satu tempat ke tempat lain mungkin bisa.
ini pindahin ke kamarnya yang dikunci. Gimana? Gue aja nggak masuk akal. Iyalah. Asli itu kacau emang. Dan kejadian yang anehnya lagi, itu singkat cerita ya, gue tengah malam balik dari Jakarta ke Tasik. Kan di rumah nenek gue itu ada parkiran mobil kan. Parkiran mobil. Gue masuk aja parkiran mobil ke dalam. Rumahnya di depan. Di belakang rumahnya itu ada halaman luas. Dan gue suka naruh mobil itu di belakangnya. Gue naruh di parkiran. Terus gue males jalan ke depan karena kan pintunya gue udah dorong ke bawah pakai rolling door itu yang dari atas ke bawah. Terus gue tutup aja udah. Gue males lagi ke depan karena jalan ke depan itu lumayan agak jauh. Gitu. Terus gue kalau misalkan mau pulang otomatis ngelewatin pintu belakang. Pintu belakangnya gue lupa juga nggak bawa kunci. Kuncinya digembok sama bokap gue. Ya kalau misalkan mau nggak mau ya gue harus manjat. Pas gue lagi manjat, ada yang ketawa cuy. Kan rumah nenek gue, lu tahu kan di rumah gue tuh ada pemakaman. Pemakaman keluarga adalah dekat dari rumah gue sampai pertengahan antara rumah gue sama rumah nenek gue itu ada pemakaman. Ya di situ pemakaman keluarga. Di dekat pemakaman rumah keluarga itu dulu itu masih ada rumah kosong terbengkalai parah, kacau lah terbengkalai, kacau banget dekat pemakaman tuh. Pas gue lagi manjat, ada yang ketawa cewek, persis cewek. Ya ketawa cewek kayak gimana lah. Itu di situ kan nggak ada nggak ada rumah-rumah apa ya, nggak rumah-rumah warga, nggak ada. Dulu tuh masih kosong. Kalau sekarang udah penuh kan. Itu dekat pemakaman itu ya, gue dari situ gue lari sekencang-kencangnya. Gue kaget, gue turun abis dari loncatan itu langsung lari. Buat pas di atas, gue dengernya tuh di atas pagar yang paling atas, gue denger suara ketawanya tuh. Wah bener, kaget, gue lari, terbirit-birit. Kacau emang. Gue baru denger suara ketawa cewek yang tengah malam itu baru kali itu doang gue. Pengalaman gue emang gila emang. Oke. Mungkin udah malam juga nih. Gue akhirin cerita lo dulu nih. Oh, siap, nggak apa-apa. Aman, Bray. Cerita gue ya gitu-gitu aja sih, cuman ya menurut gue berkesan. Pengalaman lah. Pengalaman. Sharing. Ya. Biar nggak bosen di rumah. Siap, bener. Bener banget, Bray. Mungkin dari pengalaman Dwi bisa diambil hikmahnya lah. Banget. Bisa banget. Apalagi yang dua orang tua itu. Harus banget lah. Oke. Oke, Wi, thank you banget nih. Siap. Thank you banget, Bray. Nanti berkabar-kabar kalau kita ada cerita lagi. Siap, ditunggu. Nanti gue kabarin kalau ada cerita lagi. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.